Beri nama pedang ini Naga Puspa. Selamatkan dia. Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat. Kakang Kamandanu, kau masih juga tidak percaya bahwa aku mencintaimu. Mesin, maafkan aku, Mesin. Mesin. Mesin! Tutur Tinula. Cerita ini ditulis dan disusun oleh S. Tijab. Teknik dan montase dikerjakan oleh M. Pranoto dan Edwin Sutandi. Dengan sutradara C. Ispriyonoka. Kali ini mengetengahkan episode keempat dengan judul Kemelut Cinta di Atas Noda. Dalam seri ke-112 ini didukung oleh para pemain Ferry Fadli sebagai Arya Kamandanu, M. Abud sebagai Arya Dwi Pangga, Hari Akik sebagai Empu Hanggareksa, Eli Panca sebagai Nyi Rongkot, Lili Nur Indasari sebagai Nari Ratih, Eli Ermawati sebagai Mesin, dan Asdi Suhastra pembawa cerita. Selamat menikmati. Nyi Rongkot tertegun sesaat mendengar pengakuan Mesin tentang dirinya yang menunjukkan gejala-gejala kehamilan. Orang tua itu tak bisa berkata-kata. Dia hanya memandangi saja wajah wanita berkulit putih yang duduk dengan muka tunduk di depannya. Ya, kalau memang begitu keadaannya, bertambah gawat, Nona. Persoalan Nona semakin rumit. Itulah, Nyi. Aku menjadi bingung dan sedih. Kadangkala timbul pikiran-pikiran buruk dalam benakku. Kadangkala aku ingin mengakhiri saja hidupku hingga di sini, Nyi. Loh. Tidak boleh begitu, Nona. Walaupun persoalan Nona rumit dan sulit, tapi bukan berarti tidak ada jalan keluarnya. Apa yang bisa kulakukan sekarang ini, Nyi? Apa? Ya, Nona tidak mempunyai pilihan lain kecuali berterus terang. Apa maksudmu, Nyi? Ya, Nona katakan saja apa adanya. Nona berkata sejujur-jujurnya. Gusti Hanggareksa adalah orang tua yang bijaksana. Saya yakin beliau bisa mengerti. Dan lagi, Nona tidak bersalah, bukan? Kalau Nona tidak bersalah, benar-benar merasa tidak bersalah, mengapa harus takut berterus terang? Ada satu hal yang membuatku sangat takut, Nyi. Aku takut hal ini akan mengecewakan Kakang Kamandanu. Iya, itu sudah jelas, Nona. Bagaimana Angger Kamandanu tidak akan kecewa? Tapi menurut pendapat Nyai, apapun yang akan terjadi, sebaiknya Nona berterus terang. Aku tidak berani, Nyi.
Aku tidak berani. Nona Mesin harus mencoba untuk berani. Aku merasa bahwa diriku sekarang ini sudah kotor, sudah tercemar. Itulah yang membuatku takut, Nyi. Kalau begitu, biarlah saya yang akan membantu Nona. Biarlah saya yang akan menceritakan pada Gusti Hanggareksa. Sekarang sebaiknya Nona kembali ke ruangan tidur Nona dan tidur. Besok pagi saya akan mencari kesempatan yang tepat untuk menemui Gusti Hanggareksa. Ayo Nona. Mari saya antarkan ke ruang tidur Nona. Sudahlah, jangan terlalu dirisaukan. Serahkan persoalan ini pada kekuasaan dan kebesaran Sang Hyang Widi. Dialah yang mengatur perjalanan hidup manusia seluruh jagat ini. Terima kasih, Nyi. Budi baik Nyi Rongkot. Takkan pernah bisa saya lupakan. Nyi Rongkot lalu mengantarkan Mesin kembali ke ruangan tidurnya. Mereka sama sekali tidak menyadari bahwa ada sepasang telinga ikut mendengarkan pembicaraan mereka. Sebuah bayangan berkelebat ringan dari balik pohon-pohon perdu. Bayangan itu terus lenyap sebelum Nyi Rongkot kembali ke ruangan tidurnya. Aku tahu mengapa dia tidak mau memberikan jawaban. Rupanya itu sebabnya. Kakang Dwi Pangga, sungguh kejam, sungguh biadab perbuatanmu. Henti-hentinya kau membuatku kecewa dan sakit hati. Henti-hentinya kau menghina dan melecehkan Arya Kamandanu. Dulu Nari Ratih telah kau rebut dari tanganku. Dan aku terpaksa menelan rasa kecewa yang berkepanjangan. Kalau soal Nari Ratih, aku masih bisa memaafkanmu. Karena Nari Ratih pun sebenarnya mencintaimu. Tapi Mesin telah kau tipu. Kau berdaya dengan kelicikanmu dan akhirnya kau mangsa dengan semena-mena. Aku tidak terima. Aku tidak terima semua itu. Arya Dwi Pangga, jangan kau enak-enak mendengkur di atas pembaringanmu. Besok pagi Manguntur akan kubuat geger. Besok pagi orang-orang akan berdatangan ke rumahmu untuk melihat mayatmu yang sudah dingin membeku. Bayangan itu yang ternyata adalah Arya Kamandanu menjejak tanah dan sebentar kemudian sudah lenyap. Bayangan yang muncul kembali sudah berada di tempat yang cukup jauh. Bayangan itu terus melesat bagaikan terbang di atas pohon-pohon. Suatu ketika bayangan itu terbang melintasi daerah persawahan, perbukitan, kadangkala dia melompati sungai atau celah-celah tebing curam. Dengan aji sepi anginnya, Arya Kamandanu terus berlari meninggalkan batas desa Kurawan. Malam masih diliputi kesunyian. Kabut dingin mengalir dari lereng-lereng gunung Anjasmara. Arya Kamandanu terus berlari dan berlari bagaikan orang kesetanan. Menjelang fajar, dia pun tiba di desa Manguntur dan langsung menuju rumah Arya Dwi Pangga. Arya Kamandanu sudah tiba di depan rumah Arya Dwi Pangga.
Mendadak dia berhenti. Dia seperti terpaku di atas tanah tempatnya berpijak. Dia hanya memandangi saja rumah Arya Dwi Pangga, kakak kandungnya yang kelihatan tenang dan damai. Dia menjadi ragu-ragu. Rumah itu kelihatan sangat tenang dan damai. Rumah yang hangat dan penuh diliputi kebahagiaan. Di dalam rumah itulah tinggal seorang manusia yang menurut sejarah asal-usul adalah saudara kandungku sendiri. Tapi dia justru berbuat sesuatu yang menyakitkan hatiku, menghancurkan harapan-harapan hidupku. Apakah aku tidak boleh melenyapkan manusia berwatak serigala ini? Tapi dia tidak tinggal sendirian di rumah itu. Dia tinggal bersama Narirati, istrinya yang setia dan amat mencintainya. Dia juga tinggal bersama Panji Ketawang, anaknya yang lucu dan cerdik, yang masih membutuhkan usapan kasih sayang orang tuanya. Apakah aku akan sampai hati membunuh seorang laki-laki yang menjadi tumpuan harapan keluarganya? Tidak. Aku tidak boleh melakukannya. Itu perbuatan biadab. Perbuatan keji di luar batas rasa kemanusiaan. Ya. Untuk mengalahkan seekor serigala, aku tidak harus menjadi serigala pula. Dwi Pangga lagi. Anak setan itu lagi. Dwi Pangga. Tantintinya kau menyakiti hatiku. Tantintinya kau membuat kekacauan di rumah ini. Dulu perkara Narirati, sekarang Mesin. Dwi Pangga, setan mana telah tinggal bersama rohmu, sehingga kau selalu membuat onar? Iblis mana telah memasuki nyawamu, sehingga kau selalu lupa daratan, lupa tata susila, dan tak bosan-bosannya berbuat cabul? Sudahlah, Gusti. Gusti Hanggareksa harus bisa mupus, pasrah pada kehendak Hyang Widi. Iya, Nyi. Memang tak ada yang bisa kulakukan sekarang ini, kecuali menerima nasib. Tapi yang aku tidak habis pikir ialah kelakuan si Dwi Pangga itu. Dulu ketika masih bayi, anak itu tidak mempunyai kelainan apa-apa. Dia lahir seperti kebanyakan bayi lahir di muka bumi ini. Dia juga menangis dan menyusui ibunya. Dia juga sering rewel kalau kebetulan tubuhnya demam atau pilek. Lalu setelah tumbuh menjadi anak, dia pun tidak menampakkan kelainan apa-apa. Dia memang nakal. Tapi bukankah wajar kalau anak-anak itu nakal? Tapi sekarang ini watak dan kelakuan Dwi Pangga benar-benar sudah menyimpang jauh. Dia sudah seperti bukan anak Hanggareksa lagi. Tapi Gusti, bagaimanapun juga, Angger Dwi Pangga tetap adalah putra Gusti Hanggareksa. Iya, Nyi. Kalau dilihat bahwa dia lahir dari rahim almarhum istriku yang syah, dia itu memang anakku. Tapi kalau ditilik dari kelakuannya, wataknya, maka dia itu bukan lagi anakku, Nyi. Sudahlah, Gusti. Lebih baik sekarang Gusti memikirkan Angger Kamandanu.
Kasihan Angger Kamandanu. Ya. Kalau sampai tahu, dia pasti akan terpukul sekali hatinya. Nyi, apakah dia masih belum kelihatan? Belum, Gusti. Tadi pagi-pagi sekali, saya menengok ruangan tidurnya kosong. Lalu, kemana perginya anak itu? Gusti, itu dia. Angger Kamandanu sudah kembali. Kau ke belakang dulu, Nyi. Aku mau membicarakan hal ini dengan anak itu. Baik, Gusti. Aku lihat matamu merah, Le. Apa kau baru saja menangis? Tidak, Ayahanda. Laki-laki itu pantang menangis. Apa kau tidak tidur semalam? Iya, saya memang tidak tidur semalam. Lalu apa saja yang kau lakukan? Bukankah malam adalah waktu untuk tidur? Saya tidak bisa tidur, Ayahanda. Lalu saya jalan-jalan di luar. Kau bisa diteriaki maling dan ditangkap para penjaga keamanan desa, Le. Saya tidak takut ditangkap, Ayahanda. Saya tidak mencuri apa-apa. Saya tidak punya kesalahan. Ya, baiklah. Aku ingin bicara denganmu, Kamandanu. Kalau Ayahanda ingin bicara dengan saya soal mesin, lebih baik tidak usah. Loh, mengapa tidak usah? Hal ini penting kau ketahui, Le. Saya sudah tahu. Kau sudah tahu? Dari mana kau tahu? Saya mendengar sendiri pengakuan mesin di depan Nyerongkot. Begitu toh. Ya, syukurlah kalau kau sudah tahu. Lalu sekarang bagaimana tanggapanmu? Saya sudah pasrah. Saya menerima nasib. Barangkali mesin memang bukan jodoh saya. Saya berat. Iya. Tapi terpaksa merelakannya. Sebentar. Apa maksudmu dengan merelakannya itu, Le? Iya. Saya terpaksa membatalkan niat saya untuk mengawininya. Biar saja dia menjadi istri Arya Dwi Pangga. Tidak bisa begitu, Kamandanu. Mengapa tidak bisa? Bukankah dia yang melakukannya? Dwi Pangga itu sudah punya istri. Tidak mungkin dia mengawini mesin. Dia tidak mungkin mempunyai istri untuk yang kedua kalinya, Le. Dia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, Ayahanda. Kalau memang dia mau terus-menerus mengumbar hawa nafsunya begitu, dia bisa mempunyai istri 10 atau 20, bukan hanya 2. Itu seperti babi hutan atau sapi. Memang Arya Dwi Pangga sama saja dengan babi. Kamandanu, aku tahu bahwa kau ini sakit hati. Kau kecewa dan menaruh segumpal dendam pada Dwi Pangga. Tapi kau kuajak bicara ini untuk menyelesaikan suatu masalah. Masalah kita, Le. Masalah keluarga kita. Maaf, Ayahanda. Saya tidak mau lagi bicara soal mesin. Saya sudah muak. Saya benci Kamandanu. Kakang Dwi Pangga? Tidak apa-apa. Cangkir itu pecah. Aku mencoba jari-jari tanganku ini. Aku berusaha memegang cangkir itu. Tapi jari-jari tanganku ini sepertinya sudah lumpuh. Kakang Dwi Pangga, kalau kakang membutuhkan sesuatu, panggil saja aku. Aku tidak mau minta tolong hanya untuk memungut sebuah cangkir kecil. Tapi lengan kirimu masih belum sembuh, Kakang. Lengan kiriku sampai ke jari-jari tangan kiriku ini jelas akan lumpuh. Aku akan menjadi orang cacat. Belum tentu, Kakang. Aku kira lengan kirimu masih akan bisa sembuh. Ratih, aku kesal dan nanti aku akan marah kalau kau masih terus berusaha menghibur aku. Aku tidak butuh dihibur seperti anak kecil. Aku tahu bahwa tangan kiriku ini akan cacat. Dia tidak bisa lurus lagi. Dia akan menjadi tangan bengkok. Dia tidak akan bisa kugunakan untuk bekerja lagi. Dan aku mungkin akan menjadi bahan tertawaan orang-orang.
Lihat itu, si bengkok mau lewat. Minggir, minggir, ada si Semper. Kakang, jangan marah-marah begitu. Bagaimana aku tidak boleh marah? Siapapun pasti tidak akan terima kalau dibuat cacat seperti ini. Apa kau tidak kasihan pada Panji anak kita? Kalau sampai punya bapak tangannya Semper. Ini bukan persoalan sepele, Rati. Sudahlah, Kakang. Sudah. Apanya yang sudah? Aku tidak akan menyudahi perkara ini sebelum membalas dendam. Jangan, Kakang. Kumohon jangan. Kau jangan ikut campur, Rati. Pokoknya, aku tidak akan puas, tidak akan mundur sebelum membuat Arya Kamandanu cacat seperti yang kualami sekarang ini. Aku pergi dulu. Oh, Kakang Dwi Pangga. Kau mau pergi kemana? Kau belum sembuh. Jangan menuruti hawa nafsu, Kakang. Ingatlah aku, ingat Panji. Barangkali aku akan pulang larut malam. Kakang, jangan Kakang. Jangan pergi. Kakang. Arya Dwi Pangga tidak lagi mendengarkan ratapan istrinya yang ingin mencegahnya pergi. Dia terus melangkah ke arah kandang kuda. Sementara itu, Nari Ratih masih terus memburu di belakangnya. Jangan, Kakang. Kumohon jangan pergi. Sadarlah. Ingat kami. Ingat keluargamu. Kakang Dwi Pangga. Mengapa kau masih juga tidak mampu mengendalikan hawa nafsumu? Sang Hyang Widi, lindungilah suamiku, lindungilah kami. Lihat Pamungsu, lihat sendiri, aku sekarang sudah menjadi orang cacat. Tubuhku sudah tidak utuh lagi. Lihat, jari-jariku ini untuk memegang sebuah cangkir kecil saja. Dia sudah tidak mampu lagi. Mau bagaimana lagi, Gusti Dwi Pangga? Semuanya sudah terjadi. Kau kira aku hanya akan berhenti sampai di sini? Lalu apa yang akan Gusti lakukan? Orang yang membuat Gusti cacat masih adik kandung Gusti Dwi Pangga sendiri. Aku tidak peduli, Pamungsu. Pokoknya, aku harus bisa membalas penganiayaan ini. Dia punya hutang, dan dia harus membayar. Gusti Dwi Pangga, apakah nanti persoalan ini tidak bertambah meruncing? Pamungsu, aku datang ke rumahmu ini bukan untuk minta nasihat, saran, atau pertimbangan-pertimbangan. Selama ini kau sahabat kariku, di samping juga orang kepercayaanku. Aku datang kemari untuk minta bantuanmu. Iya. Apakah Gusti merencanakan sesuatu? Aku tahu Kamandanu jago berkelahi. Ilmu kanuragannya cukup tinggi. Tapi aku yakin, pasti ada orang yang bisa mengalahkannya. Pamungsu tersentak. Dia segera bisa menerka rencana apa yang akan dilaksanakan Arya Dwi Pangga. Sementara itu, Arya Dwi Pangga kelihatan sangat geram. Matanya merah karena ledakan dendam. Sementara tangan kanannya meraba lengan kirinya yang agaknya memang telah menjadi cacat. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kelanjutan kisahnya? Apa yang akan dilakukan Arya Dwi Pangga? Silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa.